Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemindahan ikan ya, atau melakukan penyortiran ikan ya. Oke teman-teman, dan di video kali ini saya ingin membahas tentang hasil panen juga ya teman-teman ya, hasil panen yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini mau saya tunjukkan juga ya gimana hasil panen kita lah untuk di kolam tanah, di kolam terpal ya, dan di kolam betonnya. Oke teman-teman, inilah kolam-kolam kita ya. Oke, ini waktu kita panen di kolam tanah ya teman-teman ya, di kolam tanah. Ini di kolam tanah ya teman-teman ya. Di kolam tanah sistem resirkulasi ya, sistem resirkulasi. Kita memiliki 10 kolam ya, dan beromset 15 juta per bulan, karena kita setiap bulan masuk benih dan setiap bulan kita panen ya. Jadi untuk di kolam tanah ini kita mendapatkan omset itu sebanyak 15 juta ya. Tapi itu kotor ya teman-teman ya. Itu tidak bersih, itu kotor ya. Oke, sangat mantap ya teman-teman ya untuk di kolam tanah kita, karena perkembangan pembesaran di kolam tanah itu bisa sedikit lebih cepat ya, sedikit lebih cepat, karena di kolam tanah itu ada makanan alami ya, seperti udang ya, seperti plankton dan lain sebagainya. Jadi ikan gurami kita itu bisa makan pakan yang ada di kolam tanah. Oke teman-teman, untuk ini kolam beton ya, kolam beton kita yang ada di samping rumah ya. Kebetulan kolam beton kita ada 4 kolam ya di sebelah rumah ya. Dulu inilah kolam awal kita berbudidaya ikan gurami ya, masa percobaan di kolam beton ini teman-teman. Ini untuk iseng-iseng tapi bisa kita buat jadi usaha ya, karena berawal dari kolam yang kecil ya. Ini sangat mantap ya teman-teman ya, ikannya ya, sangat sudah besar-besar ya. Oke teman-teman, untuk di kolam terpalnya itu kita mendapatkan omset per bulan juga ya teman-teman ya. Per bulan itu mencapai 9 juta juga ya. Per bulan mencapai 9 juta rupiah di kolam terpal ini. Nah, ini kebetulan saya ini lagi penyortiran ikan ya. Yang mana yang kecil itu saya pindahkan, dan yang mana yang sudah sedang saya pindahkan ya teman-teman ya. Jadi agar ikan itu bisa seragam. Oke, inilah kolam tanah kita ya teman-teman ya. Yang tadi saya sebutkan itu ada 10 unit, 10 kolam. Yang beromset 15 juta sebulan tapi kotor ya. 15 juta kotor. Itu belum kita hitung benihnya, belum kita potong ya. Benihnya, pakannya. Untuk bersihnya kita bisa mendapatkan sebanyak 7 jutaan ya. Separuhnya dia teman-teman ya. 7 jutaan. Tapi tergantung harga juga ya teman-teman ya. Kadang yang terendah bisa dapat 6 jutaan ya. Jadi tergantung kondisi harga lah. Ini prosesnya langsung kita masukkan ke styrofoam. Sangat mantap teman-teman. Hanya dengan berbudidaya ikan gurami bisa beromset jutaan ya, jutaan rupiah.
Oke, ini saya akan memperlihatkan di kolam terpalnya pada saat kita melakukan panennya ya. Jadi biar supaya tahu, ini kolam terpalnya ya. Ini untuk kolam terpal diameter 3, saya tebar 650 ekor ya. Tebar 650 ekor, kita memiliki 10 unit kolam juga. Dan 11 sebenarnya. Tapi yang satunya diameter 2. Ini saya tebar 650 ekor ya. Ini pada saat kita panen. Untuk di pembesaran kolam terpal ini tingginya mencapai 1 meter 50 ya teman-teman ya, 1,5 meter ya teman-teman ya. Karena pada saat ikan besar dengan tebar padat, semakin tinggi kolam kita maka semakin bagus. Hanya ada 2 kolam ya punya saya ya, yang tingginya 1,5 meter, karena itu khusus untuk ikan yang sudah mau dipanen. Istilahnya udah 2 bulan lagi kita pindah ke kolam yang tinggi tadi ya, kolam pembesaran. Oke, jadi inilah kegiatan kita ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Teman-teman itu bisa mendapatkan wawasan lah ya. Istilahnya bisa lebih bersemangat lagi dalam berbudidaya ikan guraminya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya. Ini kebetulan kolamnya sudah sangat kotor sekali teman-teman. Jadi ada juga beberapa yang mati ikannya, karena sistemnya bisa dibilang ini sistemnya gagal ya untuk di kolam terpal yang saya sortir ini ya. Jadi ada beberapa yang mati dan beberapa yang lambat perkembangannya ya teman-teman ya. Jadi inilah risikonya dalam berbudidaya ikan gurami, karena mendapatkan benih yang kurang bagus ya. Tetap ada ya teman-teman ya. Kita sepandai-pandainya kita memilih benih itu tetap selip ya kita dalam memilih benih itu ya teman-teman ya. Jadi inilah untung ruginya itu ya pasti ada teman-teman ya. Jadi jangan lihat keuntungan besarnya aja ya. Tapi ada juga kita ruginya. Istilahnya nggak rugi-rugi amat ya, tapi hasilnya sedikit lah. Jadi kebetulan ini saya sendirian ya. Saya sendirian. Jadi kameranya goyang ya, karena saya pegang sendiri, saya pindahkan, saya tangguk sendiri ya. Karena untuk mendapatkan momen seperti ini nggak bisa kita, maksudnya nggak bisa kita ini teman-teman ya, nggak bisa kita menunggu orang lain istilahnya, harus kita rekam sendiri. Karena momen-momen ini tidak terduga teman-teman ya. Berhubung kita pun membudidayakan ikan ini usaha sendiri ya, jadi tidak bergantung sama orang lain ya teman-teman ya. Nah ini ukurannya sudah ada yang sangat besar dan ada yang kecil juga ya. Nah ini udah sangat besar teman-teman ya. Ini bisa sekilo 3 ekor ya udah ya. Nah itu malah ada yang sangat kecil sekali. Seperti inilah bibit-bibit yang kurang bagus ya teman-teman ya. Maka itu kita harus bisa sortir ya teman-teman ya, agar seragam ikannya nanti pada saat panen. Mudah-mudahan di video ini dapat bermanfaat ya teman-teman ya, bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh. Dan teman-teman harus bisa lebih bersemangat lagi dalam memulai usaha, maupun itu usaha di ikan nila atau di ikan lele ya. Harus lebih bersemangat lagi
Karena segala sesuatunya itu harus kita tekuni ya teman-teman ya, harus kita tekuni. Sekecil apapun usaha itu kalau kita tidak tekun, tidak ulet, ya pasti gagal. Tapi walaupun usaha kita kecil-kecilan, kita rajin, kita fokus dalam usaha itu, mudah-mudahan kita bisa berhasil. Intinya seperti inilah, seperti saya nih. Pada saat ikan terserang penyakit seperti ini, kita langsung sigap. Langsung kita kuras airnya, kolamnya ya, langsung kita sortir lagi. Kita pindah. Apabila ikan terserang penyakit seperti ini berarti ada yang tidak beres ya, ada yang tidak beres. Karena amonia sudah semakin banyak ya. Sistem probiotik E4-nya tidak berjalan dengan baik karena mungkin probiotiknya sudah lama, probiotik sisa ya. Jadi dia bakterinya sudah banyak yang tidak berfungsi. Jadi seperti inilah akibatnya ya teman-teman ya. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.